Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema kita hari ini adalah Who Move My Peace. Subtemanya yang tadi pagi itu tabur tuai. Subtema yang kedua ini berhala diri sendiri. Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata damai, biasanya orang langsung asosiasinya itu tidak bermusuhan. Itu damai, ya. Makanya kalau lagi perang ada gencatan senjata, lalu damai. Kasusnya selalu itu, seakan-akan. Padahal istilah damai itu luas artinya. Cuma sayang jemaat Tuhan banyak yang tidak mengerti. Karena tidak diajar dengan lengkap. Belajarnya hanya sebagian selama ini. Sebenarnya damai itu di dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru dipakai kata eirene. Bahasa Yunani ya. Nah, arti lain daripada shalom ini tidak hanya damai begitu saja. Artinya kesejahteraan, kekuasaan, kesuksesan, kekayaan, keutuhan, macam-macam. Cuma masalahnya, banyak orang sudah jadi Kristen lama, tapi tidak bisa merasakan damai sejahteranya Tuhan. Padahal Tuhan berjanji loh, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Kenapa manusia nggak bisa merasakannya? Ada banyak sebab sih, nanti yang akan kita bahas ini. Bapak Ibu kalau dengar judul ini, mungkin sebagian yang sudah berumur tahu ya, ada satu buku sangat terkenal zaman dulu dalam ilmu manajemen. Who Move My Cheese. Tahu ya? Nah itu tentang perubahan. Nah, ada paralelnya dalam dunia kerohanian. Who Move My Peace. Sebab cheese nggak penting. Yang penting peace. Dalam arti Alkitab. Ya. Orang nggak bisa merasakan dunia kacau Pak hari ini. Ada pandemi, ada resesi ekonomi, ada perang. Bagaimana mau merasakannya? Nah, sebenarnya sederhana sih Bapak Ibu. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Sebenarnya sederhana. Orang Kristen pun nggak mengalami damai sejahtera. Karena diajarnya meleset. Sebenarnya sangat sederhana. Kalau orang mau mengalami damai sejahtera yang dimaksud Tuhan, itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dimaksud oleh dunia ini. Enggak sama. Ya, sangat tidak sama. Kalau kita itu ya sederhana sebenarnya. Cuma memang perlu diperluas pengertiannya. Sederhananya itu begini, kalau kita punya kebahagiaan kita hanya pada Tuhan, itu kita akan merasakan damai sejahtera yang sebenarnya. Masalahnya ketika orang mendengar kalimat ini, orang tetap tidak mengerti bagaimana Tuhan bisa jadi kebahagiaanku. Karena sudah biasa dengan kebahagiaan versi dunia ini. Itu yang jadi masalah utama. Tuhan, engkau kebahagiaanku. Mestinya begitu. Ya. Sukacita dalam hatiku. Mestinya begitu. Sayang sekali gak banyak orang begitu. Orang pengen kaya, pengen terkenal, pengen sukses. Seperti orang kecanduan dunia ini. Padahal kan simple ya. Tuhan engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Saudara coba yang tulus. Tuhan
sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Kalau orang bisa begitu, saudara, nggak perlu banyak teori. Nggak perlu. Orang terbalik, kebanyakan teori. Sehingga di internet bisa kita lihat di YouTube, pinter debat. Pinternya nyerang orang. Bukan mengubah orang. Pinternya menyerang orang. Waduh, mengerikan. Kalau sendirian merasa kesepian, lalu nyerang orang, melampiaskan ketidakpuasannya dengan dunia ini dengan menyerang orang lain. Kalau kita bisa menghayati ini benar-benar ya, walaupun dunia ini tidak menyenangkan bagiku, tapi Tuhan kebahagiaan sejati. Mestinya begitu ya. Makanya ya, kalau nyanyi itu jangan cuma suaranya yang enak. Nyanyi itu dari hati. Tapi harus dari hati, nyanyian hati. Itu yang Tuhan lihat, saudara. Ya. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Saudara, kata shalom punya padanan. Namanya, katanya, istilahnya tov dalam bahasa Ibrani. Shalom itu sama tov sejajar. Tov. Jadi kalau kita ngomong GSKI Peak, top. Itu asalnya bahasa Ibrani. Serius, top itu tov. Top itu mantap, bagus. Nah itu shalom namanya. Ya, itu shalom. Yeremia 33 ayat 9. Nanti dibaca sendiri ya. Tadi pagi sudah saya bacakan. Kemudian kata shalom bisa dipakai juga untuk salam, greetings. Shalom alaihim. Saudara jawabnya apa? Alaihim shalom. Kalau orang Kristen di Arab, assalamu alaikum. Itu salam. Itu bagus. Itu bagus. Ya, salam damai. Contohnya Kejadian pasal 44 ayat 17. Shalom dipakai juga untuk selamat tinggal, bro. Tapi selamat tinggalnya begini, minggat kau, bukan gitu. Selamat tinggalnya tuh pergilah dengan damai. Gitu. Go in peace. Ya, itu maksudnya. Itu di Kejadian 44 ayat 17, nanti bisa dibaca sendiri. Pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Nah, selamat itu shalom. Jadi shalom artinya juga selamat. Sampai kepada tujuan dengan selamat. Itu shalom. Ya. Nah, selama ini mungkin saudara nggak pernah dengar hal ini. Shalom itu selamat. Lawan katanya binasa. Celaka. Itu shalom ya. Makanya Tuhan mengutus Salomo yang membangun bait Allah, nggak boleh Daud. Kenapa? Di zamannya Daud, peperangan. Nah, Salomo sesuai dengan namanya, Shelomo. Itu asal katanya shalom. Di masa Salomo, semuanya damai. Damai semua. Saking damainya Salomo sampai punya 1000. Saking damainya loh. 1000 juga nggak ada yang ribut.
Satu sama lain soalnya nggak kenal, Bu. Kebanyakan udah nyerah deh. Di masa Salomo lah bait Allah dibangun. Itu karena di masa Salomo damai. Bahkan Salomo itu luar biasa loh. Setiap setahun sekali dia terima persembahan ratusan ton emas. Pernah lihat nggak ratusan ton emas? Saya juga nggak pernah sih. Kayak apa itu ya? Ratusan ton. Waduh, luar biasa emang. Ya. Nah, kata shalom, lawan katanya itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Kita harus baca yang ini. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku itu siapa? YHWH. Tuhan, Adonai. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi damai sejahtera dan kecelakaan ini lawan katanya. Itu artinya ya. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Shalom, lawan katanya ra'ah. Itu dipakai kata ra'ah, kecelakaan itu. Jadi ra'ah ini kalau kita lihat leksikon atau kamus, artinya itu harm, kecelakaan, kejahatan, kekerasan, kerusakan, bencana. Itu ra'ah yang menuju kepada kematian atau kebinasaan. Baik kematian secara fisik maupun kebinasaan ditolak Tuhan. Ra'ah, ya. Jadi keselamatan lawan katanya kebinasaan. Itulah rancangan Tuhan, itu rancangan damai sejahtera. Kalau gitu kenapa aku punya masalah ekonomi, Pak? Dan seterusnya. Kenapa dunia ini begini? Karena damai sejahtera yang dimaksud Tuhan bukan damai sejahtera yang dimaksud oleh dunia ini. Beda. Jangan begini. Kalau ikut Tuhan ya itu tadi. Jadi hidup jadi gampang. Saya masak asal-asalan aja laris tokonya. Nggak ngapa-ngapain aja enteng jodoh. Antri jodohnya. Apalagi, nggak pernah sakit. Semua orang sakit, aku nggak sendiri. Nggak begitu. Bukan itu. Salah ngerti semua orang. Ya. Tuhan itu menghendaki keadaan yang shalom. Bukan yang ra'ah. Bahkan Tuhan sendiri disebut Tuhan Shalom. Adonai Shalom. Kan sebutan Tuhan banyak. Adonai Jireh. Dulu kan orang menyebut Jehovah Jireh gitu ya. Itu salah itu. Karena YHWH itu bukan Jehovah bacanya. Adonai. Adonai Jireh. Adonai Shalom. Tuhan aja Tuhan Shalom. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu shalom. Itu maksudnya. Makanya kata shalom bisa diartikan keselamatan juga. Nah, siang ini Bapak Ibu Saudara semua ya, coba dibuka pikirannya. Shalom itu artinya luas sekali. Mencakup semua hal yang baik, yang tof. Mengerti ya tadi ya? Jelas, clear. Ya. Tuhan sebaliknya benci kekerasan. Kita baca Kejadian 6 ayat 11. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Manusianya penuh dengan kekerasan. Ini cerita tentang Nuh. Di zamannya Nuh, manusia penuh kekerasan. Sehingga dibinasakan oleh air bah. Tuhan tidak suka kekerasan. Nah, kekerasan di ayat ini, Kejadian 6 ayat 11, bahasa Ibraninya Hamas.
Hamas itu artinya kekerasan, saudara. Tunggu saja dibinasakan Tuhan. Ya. Orang yang, kok ada yang ketawa? Orang yang penuh kekerasan, siapapun orangnya. Mau Kristen, mau non-Kristen, penuh dengan kekerasan, binasa nanti oleh tangan Tuhan. Pasti. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli bangsa apa. Penuh kekerasan, Hamas dibinasakan Tuhan. Ya. Meskipun ini beda dengan Hamas yang itu ya. Hamas itu kan singkatan. Ini bahasa Ibrani, tapi bunyinya sama. Tapi kok kebetulan sama ya, kekerasan. Di Alkitab itu sebenarnya nggak ada yang kebetulan loh. Semuanya ada maksud-maksud Tuhan. Ya. Itu maksudnya. Jadi kita itu sangat diberkati, kita itu sangat beruntung. Karena apa? Kebenaran itu, wah Bapak Ibu Saudara ya kalau belajar teori kebenaran ya secara filsafat ya, pusing. Makanya saya sampaikan pencerahan yang baru, 7 natur kebenaran. Itu semua orang harus dengar. 7 natur kebenaran yang didengarnya jadi gampang. Siang ini saya mau sampaikan kebenaran itu gampang. Tanpa 7 natur kebenaran juga kita tahu. Kalau kamu membawa shalom, itu kebenaran. Kalau kamu membawa Hamas, itu kejahatan. Jadi kalau ada suami-suami yang kekerasan dalam rumah tangga, dia dibinasakan Tuhan kalau nggak bertobat. Sebaliknya istri-istri juga begitu. Kamu keras sama suamimu. Ada istri menyiksa suami, ada nggak yang menyiksa suami? Jarang ya. Tapi ada kali Bu. Oh. Buaya darat cowok apa cewek? Jangan salah, sekarang banyak yang gendernya perempuan. Buaya juga ternyata. Aduh, kalau kita bukan shalom, gak ada yang lain. Pasti pilihannya kekejian, kekerasan, Hamas dalam bahasa Ibraninya. Ya, itulah ciri kebenaran. Seseorang yang membawa perpecahan, seseorang yang membawa kekerasan, peperangan dan sebagainya, itu pasti lawannya daripada shalom. Ya, Tuhan kita Tuhan shalom. Artinya Tuhan ada di pihak shalom. Amin ya saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kata shalom juga dipakai untuk menggambarkan relasi, hubungan antar sahabat. Sahabat karibku, nah itu shalom namanya. Hubungannya shalom terhadap sahabat karib. Terhadap keluarga, itu shalom. Makanya saya sering berkata di mimbar, kita itu satu keluarga saudara. Meskipun dulunya gak kenal, tapi sekarang kita kenal. Kita sekarang satu keluarga besar, saling tolong menolong, saling mengasihi. Jangan saling memanfaatkan. Kalau saudaranya salah dimaafkan. Sebab kalau kau tidak memaafkan saudaramu, barang siapa tidak mengampuni sesamanya, ia tidak diampuni oleh Bapaknya yang di surga. Clear. Kamu gak jadi shalom, kamu jadi kekerasan nantinya. Hamas. Jelas ya? Saya berharap orang mendengar ini langsung hidupnya berubah. Sebab kamu mau pilih jadi shalom atau jadi Hamas. Kamu mau ikut siapa? Kalau Tuhan, Tuhan shalom. Ya. Oke. Nah, selain itu dipakai untuk menunjukkan suatu perhatian. Kalau kita shalom itu artinya kita perhatikan dia. Gitu. Ya. Itu artinya shalom. Artinya setia, kesetiaan. Shalom itu artinya kesetiaan. Artinya juga cinta kasih. Shalom. Jadi mulai sekarang ya Bapak Ibu ya, kalau di gereja jangan shalom. Gak ngerti artinya. Shalom. Itu penuh arti gitu. Ya, shalom. Itu penuh arti. Kita itu saudara loh saudara. Nanti ketemu lagi ya di surga ya. Kau selamat ya, sejahtera di bumi, jadi berkat. Gitu loh maksudnya itu. Itu shalom.
Nah, di samping itu, relasi antara manusia dengan Tuhan, itu shalom. Dan relasi antara manusia dengan sesamanya. Kalau mau belajar ini begini, shalom itu jangan dilihat konteks kecilnya saja, konteks besarnya apa, gambar besarnya apa, arti luasnya apa, the big picture-nya apa, shalom itu. Dan apa dampaknya bagi kita? Kita semua harus jadi anak-anak shalom. Jangan jadi anak-anak Hamas. Amin, saudara? Mantap. Makanya suami-suami bertobat nih yang kasar-kasar. Ya, istri-istri yang cerewet-cerewet bertobat. Saya dapat pesanan dari para istri juga. Jangan terus-terusan, dari para suami. Jangan terus-terusan dong Pak, gantian. Oke. Rupanya bisa request. Shalom itu kalau dalam perjanjian lama berkaitan dengan dapat warisan. Itu shalom juga. Warisan, umur panjang, ketenangan, ketentraman, kekuatan. Itu semuanya shalom. Pokoknya shalom itu semua yang baik-baik. Nah, kita udah mengerti sekarang. Tetapi, kalau bangsa Israel mewarisi tanah pusaka itu dia shalom. Oke, baik. Tapi shalom yang paling utama bukan itu loh. Shalom yang paling penting itu shalom dengan Tuhan. Buat apa kita kaya raya, berkuasa, tentram, keluarganya baik-baik semua, keluarga besar, konglomerat. Shalom itu. Tapi tidak shalom dengan Tuhan. Ditolak Tuhan, binasa dia. Itu maksudnya. Ya, shalom itu. Jadi jangan diartikan terlalu sempit. Yang paling penting keselamatan kekal. Itulah sebabnya shalom yang sebenarnya hanyalah Tuhan Yesus. Satu-satunya yang pengantara yang membuat kita shalom terhadap Bapa di surga. Yang membuat Bapa kita di surga shalom terhadap kita. Pendamaian itu karena Tuhan Yesus. Satu-satunya. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Gak ada yang lain. Tidak seorang pun bisa dapat shalom surgawi kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Gak ada. Perhatikan baik-baik. Seseorang yang punya idola lain selain idola Tuhan Yesus, perhatikan hidupnya. Apakah dia jadi shalom ataukah jadi Hamas? Perhatikan baik-baik. Jadi kita mengerti hari ini kenapa dia begitu ya, penuh kekerasan. Kenapa dia jahat ya. Waduh, mulutnya jahat. Kenapa dia nggak kenal sama aku aja ngafir-ngafirin ya. Waduh, ini dia. Karena dia nggak kenal Tuhan Yesus. Pengantara satu-satunya kepada shalom itu Tuhan Yesus. Yang lain nggak ada. Semua orang berusaha lewat agamanya. Tapi nggak sampai kepada Bapa di surga. Karena pengantaranya satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Dia disebut Raja Damai. Raja Shalom. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 6 itu. Ia akan disebut penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja Damai. Raja Shalom. Wah, ini saudara. Ya. Jadi itu yang pertama. Tuhan Yesus membuat kita shalom sama Bapa di surga. Bapa di surga shalom sama kita. Yang kedua, Tuhan Yesus membuat kita shalom terhadap sesama. Ada dua hal ini. Yang pertama, dahulu di zamannya Tuhan Yesus, itu umat pilihan orang Israel merasa memiliki Tuhan. Yang lain kafir, goyim. Gitu. Zaman dulu. Nah, makanya Tuhan Yesus datang supaya keduanya ini menjadi satu di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 15 dibaca. Efesus 2 ayat 15. Ini banyak orang benci ayat ini nih, saya tahu.
khususnya para gembala. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat kok dibatalkan? Sok tahu kok. Ayatnya ini, baca. Seluruh hukum Taurat dibatalkan, saudara. Kecuali inti Taurat. Intinya apa? Hukum kasih. Hukum kasih diteruskan sampai langit baru bumi baru bahkan. Bukan cuma di bumi ini. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu selamanya loh, sampai surga loh. Tapi kalau hukum Taurat dibatalkan. Urusan sabat, urusan apalagi itu sunat, urusan hewan dikorbanin, apalagi urusan persepuluhan, buah sulung, apalagi ya. Banyak banget dah, semuanya batal tuh. Gak penting banget. Cuma orang zaman sekarang doyan juga tuh. Doyannya cuma satu, persepuluhan sama buah sulung. Kalau mau hidup menurut Taurat yang utuh kalau mau. Sunat, jangan makan yang haram. Banyak aturannya. Enggak, dipilih yang duitnya. Saudara jangan marah ya yang dengar. Ini kata Alkitab. Marahlah sama Alkitab kalau berani. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Tuhan. Dan dengan itu mengadakan shalom. Jadi shalom antara Israel dan non-Israel. Supaya apa? Supaya berkat yang dijanjikan itu sampai kepada semua kaum di muka bumi. Itu maksudnya. Nah yang kedua barulah shalom antar sesama kita. Saling mengasihi. Kenapa kita mesti shalom terhadap sesama? Supaya banyak orang jadi shalom juga. Jangan kita sendiri yang shalom. Jangan kita sendiri yang selamat. Banyak orang ya, itu satu keluarga aja gak semuanya shalom loh. Di dalam satu keluarga, bisa papanya gak cocok sama anaknya. Wah, ribut soal doktrin. Debat sama anaknya. Bukan di YouTube doang, di keluarga juga gitu. Iya, ribut di rumah. Gak bisa Pak, begini. Gak bisa. Oh. Ada suami istri cerai gara-gara itu loh. Iya beneran. Sampai cerita, gila ya doktrin begini ya. Ribut gitu ya. Ribut doktrin, yang satu merasa benar, yang satu merasa benar juga. Akhirnya dua-duanya debat lagi di neraka. Sampai neraka akhirnya. Habis. Beda ya sudahlah. Nanti kita urusan sama Tuhan. Kok sampai berantem itu ngapain? Iya kan? Kamu jadi shalom nggak? Akhirnya berantem nggak jadi shalom artinya. Udah percuma ngomong doktrin apapun. Kan begitu. Hukum yang terutama itu Markus 12 ayat 28 sampai 34. Nanti dibaca sendiri aja. Ya, tadi pagi juga sudah disebut. Jadi yang dimaksud shalom atau damai sejahtera oleh Tuhan, bukan shalom atau damai sejahtera yang dimaksud oleh dunia ini. Kalau oleh dunia ini kan zaman perjanjian lama itu. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Nah model gitu kan. Shalomnya model gitu. Kamu akan memiliki tanah di mana kamu injak jadi milikmu. Kamu akan jadi punya daerah yang luas. Kiranya daerahku diperluas. Makanya sukanya lagu. Makanya doanya doa Yabes. Bukan doanya Tuhan Yesus. Doa Yabes. Mestinya kan doanya Tuhan Yesus ya. Doa Yabes. Kiranya daerahku diperluas. Mau jadi tuan tanah. Apalagi di Jakarta nggak cocok banget tuh. Kiranya daerahku diperluas. Mahal lagi tanah. Diinjek jadi milik, enak bener. Kalau diinjek jadi milik, tiap hari kita lari pagi. Yang diinjekin jadi milik kita. Gak berhenti, pasti rajin semua. Kan jadi milik soalnya. Ngawur gitu. Gak ada buktinya sama sekali. Buktinya ini luas nih Pak. Gerejaku luas. Kau perpuluhan. Kau paksa orang untuk bayar. Itu beda namanya. Itu bukan daerah yang kuinjak. Setiap orang yang, ya terusin sendiri deh. Oke. Nah, manusia itu ada dua macam. Masalahnya manusia ada dua macam.
Satu yang dia itu gampang berubah. Mau berubah. Satu lagi yang kaku minta ampun. Saya itu kenal dengan orang yang sangat kaku. Kakunya itu luar biasa. Pokoknya kita ngomong apa aja nggak cocok, kata dia. Salah itu gitu. Bukannya ditelan dulu, dirasain dulu. Salah gitu, belum selesai udah salah itu gitu. Kaku banget. Bahkan ketika kita kasih buktinya pun dia bilang, enggak begitu gitu. Waduh, ini mengerikan loh. Saya lihat di YouTube sana, kalau debat-debat itu nggak bisa disembuhkan orang-orang ini. Sukanya debat tapi bukan debat yang benar. Debat itu bagus loh, kalau debatnya sehat. Tapi debat ini debat tawuran. Bukan debat, tawuran itu. Kamu setan, kamu bodoh gitu. Wah, kebun binatang keluar semua. Saya bilang saya cuma nonton, lupakan. Makanya saya nggak pernah mau diundang untuk debat. Nggak pernah. Karena saya lihat orang nggak bisa berdebat. Kalau bisa berdebat gampang kok. Ini faktanya. Ayo, kamu mau ngomong apa? Fakta aja yang dia omongin. Gak usah menurut saya. Menurut Alkitab faktanya begini. Kamu mau ngomong apa? Biasanya ngeles. Saya udah tahu. Yang begitu nggak bisa membawa shalom kepada dunia ini. Malah membawa perpecahan. Suka debat itu memang shalom. Orang jadi kesel kan, sama-sama kesel. Iya, kalau sama-sama kesel silahkan dilanjutkan di neraka nanti. Panas hati kan akhirnya. Dia itu awas ya gitu. Saya kan diincar banyak orang juga tuh. Kok dikata-katain apa aja diem aja gitu. Ngapain kekerasan? Saya lebih suka jadi shalom daripada Hamas. Saudara lebih suka jadi apa? Aduh, dunia ini memang mengkhawatirkan. Jangan pernah bertanya begini, kenapa hidupku begini Tuhan? Who move my peace? Gak ada, nobody. You yourself. Kita sendiri yang menolak shalom yang dari Tuhan. Sudah disediakan, gak mau ambil. Banyak berteori. Kebanyakan orang itu pintar teori. Apalagi kalau sekolah STT. Jangan tersinggung yang lagi kuliah. Kuliah STT itu banyak yang malah sombong loh. Gak jadi shalom akhirnya. Setelah sekolah STT, dapat gelar. STH. Masih ingat singkatannya apa? STH singkatan? Sok tahu. Ada lagi yang bilang sekolah tinggi hati. STH. Iya. Sudah STH. Mestinya jadi berkat dong ya. Udah sarjana teologi. Kan gitu. Sekolah lagi. Jadi MTH. Singkatannya apa? Makin tinggi hati. Makin sok tahu. Akhirnya jenjang terakhir itu. S3. Jadinya DTH. Singkatan apa DTH? Oh lupa ya. DTH. Dia pikir dia tahu. Padahal nggak tahu. Waduh. Akhirnya dia sekolah lagi. Esteller. Saya mau sebut merek handphone gak enak. S berapa itu? Ya. Jadi kalau Tuhan menyediakan shalom, kita itu responnya bagaimana? Dari pihak Tuhan semua sudah dikasih loh supaya kita jadi anak-anak shalom. Semua sudah diberikan. Dosamu yang lalu gak dihitung sama Tuhan. Amnesti, pengampunan. Sekarang di dalam diri kita dicap. Ada cap, kamu milik Tuhan. Apa itu materai itu? Roh Kudus. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Yang ketiga, mindsetnya harus dirubah oleh firman kebenaran. Yang keempat, kitanya yang latihan. Segala sesuatu di dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan shalom. Tapi tidak untuk semua orang. Tapi hanya untuk orang yang mengasihi dia. Kan begitu.
Iya. Waduh, aku bangkrut, Pak. Itu pun mendatangkan kebaikan. Dulu kamu kaya, kamu sombongnya minta ampun. Kamu lupa Tuhan. Lebih baik kau bangkrut tapi masuk surga. Dibanding kau kaya tapi masuk neraka. Pilih mana? Ada yang jawab, pilih kaya Pak tapi masuk surga. Nah, itu jawaban yang pintar banget itu. Ya benar, gak apa-apa. Kayalah saudara. Persembahkan untuk Tuhan juga, jangan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, gak selamat. Itu bukan anak shalom. Itu anak pelit namanya. Bukan shalom. Ya, saya itu membayangkan kalau orang mengerti ya hidupnya pasti berubah. Total berubah. Totally berubah. Jadi orang akan heran, kenapa dia berubah ya? Gitu. Nanti kalau ada saudara, ada yang nanya ya, kenapa kok kau berubah ya? Itu minum obat. Obat apa? Namanya GSKI Rehobotik. Beli di mana? Di apotek. Bukan. Kamu mesti dimarah-marahin dulu. Suruh datang ke sini atau online minimal ya. Saudara ya, itu kalau kita mengerti ya, bahwa kita itu, Tuhan kita Tuhan Shalom, lalu kita diutus menjadi Shalom, maka kita pasti melayani Tuhan. Pasti. Sebab seluruh hidup kita ini menjadi Shalom, dan itu berkenan. Dan itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan cuma bertugas di gereja. Melayani Tuhan itu seluruh hidupku itu Shalom. Menyenangkan Dia. Berkenan bagi Dia. Hari ini saya mau ingatkan sedikit saja, bahwa waktu yang kita punya itu sedikit. Gak banyak. Cepatlah saudara kejar ketinggalannya menjadi anak-anak Shalom. Kalau kita bicara Shalom, itu harus dari hati. Shalom. Artinya, engkau kiranya sejahtera, diberkati Tuhan, panjang umur, jadi berkat kemanapun pergi, apapun yang kau kerjakan berhasil. Yang terutama, nanti kita ketemu di surga. Itu Shalom. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, 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 melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, mulai sekarang jangan pernah berpikir melayani Tuhan itu di gereja saja. Seluruh hidupmu melayani Tuhan. Ketika kita mendatangkan shalomnya Tuhan. Ketika orang lain bisa mencium bau apa yang ada dalam diri kita. Bau shalom nih. Beda masih itu. Bau Hamas. Baunya kekerasan.
Ngomong aja nyelekit. Ngerti nyelekit gak? Nyelekit itu, dia ngomong kok gak bikin aku sejahtera ya. Ngomongin orang lagi. Setelah ngomongin orang tepuk tangan lagi, syukur dia aku kerjain. Gitu. Ada loh orang kayak gitu. Saya heran juga ya. Heran saya. Heran bin ajaib. Aduh Tuhan. Ya, jika kita sebenarnya ya ibadah yang sejati itu, kita menjadi anak-anak shalom. Yang setiap saat berkenan bagi Tuhan. Iya, diingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu cuma satu. Allah kita itu cuma satu. Adonai Elohim. Yang disembah Israel. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Gak ada yang lain. Dan pengantara kita juga cuma satu. Tuhan Yesus. Satu-satunya pengantara, pembawa damai. Pembawa shalom ke bumi ini. Dan roh shalom itu ditaruh dalam diri kita. Roh kudus. Roh damai. Ya, makanya kita harus menjadi anak-anak shalom. Itulah ibadah yang sejati. Mempersembahkan seluruh tubuh kita. Yang hidup, kudus, tak bercacat, tak bercela, dan berkenan kepada Dia. Itulah ibadah yang sejati. Jadi jangan punya idola lain. Gak boleh. Allah kita cuma satu, Adonai Elohim. Amin ya. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Saudara coba keluarkan dari hati melayanimu. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Hendaknya saudara mengerti apa itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sebenarnya adalah untuk memperingati apa yang telah dilakukan Raja Damai 2000 tahun yang lalu. Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ia mati di kayu salib supaya ada pendamaian. Supaya ada shalom antara kita dan Bapa di surga. Perjamuan kudus dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya apa? Itu adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perjanjian yang baru, di mana kita semua nama-namanya dimasukkan ke dalam perjanjian itu. Nama kita semuanya tertulis di buku kehidupan anak domba. Perjanjian bersama Tuhan. Ayo kalian semua harus jadi seperti aku. Anak-anak shalom. Anak-anak Allah. Itu maksudnya. Itulah arti perjamuan kudus yang sebenarnya. Jangan dirubah-rubah. Ya. Jangan pernah dirubah-rubah. Saudara jangan banyak teori. Saya itu udah bosan dengar orang-orang berteori ini, berteori itu. Belajar dari buku aja sok-sokan. Gak mengerti pencerahan dari firman Tuhan. Coba sekali-sekali kau tutup bukumu. Baca Alkitab lagi. Minta pencerahan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus. Bapa di surga. Nanti kau akan mengerti. Oh iya ya. Gitu. Makanya kalau perjamuan kudus gak usah rebutan soal anggur. Satu orang satu. Ketawa kenapa sih? Satu orang satu, jangan serakah begitu. Semua dikantongin, nanti ada yang gak kebagian.
Itu bukan shalom itu. Itu kekerasan itu. Orang butuh direbut-rebut. Semua orang harus kebagian, saudara. Ya, itu perjamuan kudus. Jangan banyak teori, jangan banyak alasan. Berubahlah. Kita itu dikasih kesempatan yang tak ternilai harganya. Jadi anak-anak shalom, kemanapun aku pergi membawa shalom. Sehingga kalau kita bicara sama seseorang, kenal dengan seseorang, dia terpengaruh. Impartasi rohnya, transfer roh. Ketularan dia, spiritnya. Itu yang benar. Bukan pinter teori. Itu yang benar. Jangan pernah hidup di comfort zone, saudara. Comfort zone itu, aku udah nyaman gini, udah gini aja deh, nggak usah lah gitu. Jangan pernah. Orang yang tidak mau berubah tidak akan pernah maju. Perhatikan orang yang tidak maju-maju dari dulu sampai sekarang. Gak berubah hidupnya. Orang yang maju itu yang berani mencoba yang baru. Kok salah tinggalin. Benar ambil. Itu. Yang terutama kalau soal kebenaran, periksalah Alkitab. Kan begitu. Ya. Hidup ini ada hukum tabur tuai. Hidup ini shalom. Kalau nggak shalom, sia-sia. Terus kalau nggak shalom mau jadi apa? Sia-sia, saudara. Kesempatannya cuma satu kali hidup ini. Ya. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Silakan maju ke depan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu, di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Siksamu sangat keji, Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau Hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, Orang berdosa. Bapa di surga, layakkan tangan-tangan hamba-Mu untuk melayani perjamuan kudus ini. Juga layakkan umat-Mu dimanapun berada, termasuk yang hadir di tempat ini, untuk menerima perjamuan kudus. Mohon berkati roti dan anggur ini. Terima kasih. Mari pelayan Tuhan, bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan umat Tuhan yang hadir.
perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, gantikan tempatku. Bukti kasih sempurna, Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur? Silakan angkat tangan. Yang di bawah sudah ya? Sudah ya. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. telah dipecah-pecahkan, Darah Tuhan Yesus darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan telah ditumpahkan bagi pengampunan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya aku telah dibebaskan aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk maut, segala kutuk, segala kutuk dan api neraka. dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya telah memperoleh telah memperoleh pengampunan dosa, pengampunan dosa, keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, dan kelimpahan berkat. dan kelimpahan berkat. Shalom di dalam Tuhan. Shalom di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. bahwa aku adalah milik Tuhan, Hidup untuk mengabdi hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dan melayani bagi Tuhan seumur hidupku, seumur hidup, bahkan sampai selama-lamanya. bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara, angkat roti dengan tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jika kita melakukan perjamuan kudus ini, jangan hanya menjadi ritual. Mulai sekarang, jadilah anak-anak Shalom. Hendaknya ini menjadi berkat bagi dunia yang gelap, setiap kita. Amin ya saudara ya. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami diingatkan bahwa kami termasuk atau dimasukkan ke dalam perjanjian yang baru. Perjanjian Shalom. Perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Sehingga kami disetting untuk menjadi anak-anak Shalom. Anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Yang menjadi Shalom bagi dunia ini. Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi Shalom bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang hadir. Engkau berkati mereka menjadi Shalom. Kemanapun mereka pergi. Bahkan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kau berkati juga mereka berlimpah-limpah. Agar mereka juga jadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga seluruh umatmu dimanapun berada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk Tuhan. Hikmat, marifat, Shalom turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.